yang Tuhan berikan. Hingga pada pagi hari ini, kami mengakhiri minggu ini dengan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami bahas tentang tujuan daripada Engkau memilih kami menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Kemenangan yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom Pak. Kasih untuk kasih karunia Tuhan sehingga kita masih terus bisa membaca, belajar tentang apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, pagi ini amat terima kasih kepada Kingdom Family untuk memberikan kesempatan waktu berbagi tentang apa yang saya renungkan dari firman Tuhan. Pagi ini saya mengambil tema tentang tujuan hidup orang percaya. Kita belajar bersama-sama dari 3 tokoh yang tercatat dalam Alkitab, yaitu yang pertama adalah Rasul Paulus, yang kedua ada Yusuf, dan yang ketiga ada Ratu Esther. Banyak orang yang bertanya tentang apa sih tujuan hidup setelah kita diberikan kesempatan yang besar dari Tuhan untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Setelah itu melalui segala proses dan anugerah Tuhan, kita boleh diselamatkan, boleh dituntun oleh Allah untuk melakukan apa. Setelah kita mendapatkan kasih karunia dalam Kristus, kita boleh belajar dari 3 tokoh ini yang dicatat Alkitab, bagaimana perjalanan kehidupan mereka dan tujuan hidup mereka setelah mereka ada di dalam rencana Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang 21 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus memiliki tujuan dalam kehidupannya. Filipi 1 ayat 21 dan kedua 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, ini pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Begitu tegasnya, begitu nyatanya dia menggambarkan atau menjelaskan tentang tujuan hidupnya. Rasul Paulus setelah dia terpanggil dan ditentukan Tuhan untuk melayani, oh ya maaf Ibu Agustina, berisik suara saya. Memang ada gangguan di device saya ini, laptop ada speakernya kurang bagus, makanya saya pakai headphone ini. Tapi mungkin masih terganggu ya, mohon maaf. Enggak ada, mungkin ini ada masjid sebelah rumah Bapak kan? Iya, saya tinggal di samping masjid. Oh iya. Iya, silakan Pak. Silakan. Ya udah nggak apa-apa Pak. Ya, agak suaranya kencang Pak supaya lebih. Siap. Ya, makasih Bu Agustina. Ya, kembali kepada apa Rasul Paulus menyatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Paulus menempatkan dirinya, tujuan hidupnya, pusat daripada kehidupan Rasul Paulus adalah Kristus.
Kita tahu bagaimana kisah dia. Dia seorang yang pembenci pengikut Kristus dan pembenci Kristus. Tapi saat dia dipulihkan oleh Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan, kehidupannya, tujuan daripada hidupnya hanya kepada Kristus. Pusat hidup daripada Rasul Paulus adalah Kristus. Apa saja yang dia taruhkan itu, seperti dalam keputusan, mengambil keputusan dalam hidupnya, dalam pelayanan, bahkan di dalam kehidupan pelayanan dia, saat dia menderita pun itu tujuannya untuk Kristus, terpusat, terfokus. Jadi kita belajar kepada Rasul Paulus bagaimana dia menempatkan dirinya setelah menerima segala anugerah yang Tuhan nyatakan begitu luar biasa bagi dia. Kristus menjadi pusat, menjadi tujuan utama daripada kehidupan Rasul Paulus. Bahkan Paulus menganggap kematian itu juga satu tujuan bagi dia sebagai orang percaya kepada Kristus. Karena dia sungguh-sungguh mengetahui bahwa di dalam Kristus ada kehidupan, di dalam Kristus ada kebahagiaan, di dalam Kristus ada sukacita, di dalam Kristus ada kekekalan, di mana tidak ada kepahitan lagi, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada keraguan-raguan lagi, tidak ada lagi penderitaan. Begitu luar biasa Paulus menggambarkan tujuan hidupnya. Dia mengajarkan, dia menyatakan kepada jemaat di Filipi. Dan saya percaya bahwa apa yang sudah kita dapatkan kiranya berkenan juga kita memiliki hal yang sama untuk menjadi tujuan hidup kita. Terkadang mungkin banyak orang berpikir, Oke, sudah percaya kepada Tuhan. Apakah dengan percaya dengan Tuhan ke dalam Kristus sungguh-sungguh harus rajin ke gereja atau bersekutu dengan orang-orang percaya atau apa? Tapi kita belajar untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh atau orang-orang yang telah dipilih Kristus seperti Paulus berani menyatakan dirinya. Bahkan ada perkataan Rasul Paulus yang luar biasa juga saya baca di Filipi 2 ya, bahwa dia mengajak di ayat 17, Filipi 2 ayat 17. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian bersuka citalah dengan aku. Dia mengajak orang-orang untuk memastikan dirinya menjadi panutan bagi orang lain. Dan dia menyatakan tujuan itu kepada jemaat di Filipi. Jadi tokoh Rasul Paulus ini luar biasa di dalam menyatakan tujuan hidupnya. Jadi kita belajar apa yang harus kita melihat dari Rasul Paulus. Pusat hidup kita harus pada Kristus. Tidak ada yang lain di kolong langit ini, di alam semesta ini. Sebagaimana Kristus menyatakan diri kepada Rasul Paulus. Dan saya percaya kita semua sudah mengalami itu. Dan prioritaskanlah kekekalan hidup. Bukan prioritaskan kehidupan yang fana ini. Kita semua jelas Tuhan sudah mengatakan, aku tahu apa yang engkau butuhkan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Fokuslah kepada apa yang Allah nyatakan itu. Maka semua akan ditambahkan. Dan kita sudah dikaruniakan, kata Rasul Paulus, bukan hanya percaya anugerah dalam Kristus, tetapi juga anugerah penderitaan di dalam Kristus. Jadi tujuan Rasul Paulus saat dia mengenal Kristus, kehidupannya begitu berubah, sehingga tujuan hidupnya jelas. Dia adalah seorang pengajar, dia seorang ahli kitab.
Mungkin pada saat dia belum mengenal Kristus, tujuannya adalah memberikan nutrisi pengetahuan secara manusiawi, secara status dia sebagai ahli kitab untuk mengajarkan. Tapi semua itu dia pernah mengatakan bahwa itu semua sampah. Tapi dia kembali kepada tujuan, settingan awal daripada Tuhan bagi semua manusia, yaitu fokus kepada Kristus untuk mencapai apa yang tujuan Allah dalam kehidupan kita di dunia. Itu hal yang bisa kita pelajari daripada tokoh yang pertama, yaitu Rasul Paulus. Kita melihat Yusuf. Yusuf juga adalah salah satu tokoh yang terkenal di dalam cerita Alkitab. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian pernyataan daripada Yusuf kepada saudara-saudaranya, bahkan bagi untuk semua bangsa Israel, tapi terkhususnya bagi saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tujuan daripada Yusuf, dia juga menyatakan bagi saudara-saudaranya, bagi bangsa Israel. Kita tahu cerita daripada Yusuf, begitu banyak penderitaan, penolakan, penghinaan, bahkan juga masuk dalam perencanaan pembunuhan daripada saudaranya. Bahkan dia sempat masuk dalam penjara, fitnahan yang dia dapatin. Kalau kehidupan seperti itu, sudah tentunya banyak luka yang harus dia alami. Banyak peristiwa yang membuat seharusnya dia terhalang dalam mendekati Tuhan. Mungkin banyak kepahitan yang dia alami, penolakan, ketidakpenerimaan di dalam keluarganya, orang-orang terdekatnya yang seharusnya menyayangi dia. Bahkan di dalam dunia pekerjaan pun dia mengalami fitnah. Tapi tujuan hidup daripada Yusuf, dia telah mengetahui secara jelas bahwa segala sangkaan ataupun rencana-rencana jahat daripada orang-orang kepada dirinya, dari saudara-saudaranya, lingkungan kerjanya, tapi dia tidak memfokus kepada kepahitan itu. Dia tidak fokus kepada dendam, harus membalas dendam ataupun mencapai sukses di dalam pekerjaannya, mendapat pujian, mendapat reward daripada Firaun ataupun dari keluarganya. Tidak. Tapi dia tahu tujuan hidup, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang datang daripada Tuhan. Dia tahu tujuan hidup dia. Dia mengerti setiap tahap yang harus dia lalui. Dia benar-benar mengenal cara Allah memproses hidupnya. Begitu luar biasa, Yusuf bisa mengetahui tujuan hidup dia. Apakah itu semata-mata karena dia seorang pemimpi? Apakah Allah memberitahukan dia? Tidak, tapi dia belajar kepada Allah tentang tujuan hidupnya. Dan pada saat dia sampai puncak, di mana Tuhan menyatakan semua itu di dalam suatu fakta kehidupan yang harus dia alami, bertemu kembali kepada saudara-saudaranya, bertemu kepada orang tua yang paling dia kasihi. Dia mengerti akan tujuan hidup dia. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Sedikit pun tidak pernah meninggalkan. Tapi mungkin kita bertanya, kenapa pada saat terjadi itu,
terjadi pemukulan, terjadi penghinaan, terjadi pembuangan Yusuf di dalam sumur, terjadi perdagangan, bahkan dia masuk penjara. Di mana Allah pada saat itu? Apakah Allah kurang tangan panjang untuk menolong Yusuf? Tidak. Tapi kita membaca kisah ini bahwa Yusuf tahu tujuan hidupnya apa yang telah mungkin salah satu-satunya nabi atau orang pilihan Tuhan, hamba Tuhan yang menikmati proses hidupnya itu Yusuf, salah satunya, untuk mencapai tujuan Allah, mencapai selaras dengan tujuan hidup, yaitu membahagiakan orang lain, menolong, memberi. Jadi tujuan Yusuf hidup, dia tidak tujuan untuk membalas dendam, untuk menyakiti orang lain lagi seperti apa yang dia rasakan. Dia tidak menggunakan kekuasaan yang dia dapat dalam proses Tuhan untuk membalas segala hal yang pernah dia terima, hal-hal buruk kepada saudaranya ataupun kepada setiap orang yang tidak menyukai dia. Tetapi dia menyatakan Allah lah yang mereka-rekakan yang baik padanya. Dengan tujuan apa? Yaitu menyatakan kasih Allah bagi semua orang, terkhususnya bagi saudara-saudara, terkhusus kepada orang-orang yang membenci dia, yang memfitnah dia. Ini gambaran tujuan daripada hidup orang percaya. Mungkin saat kita sedang mengalami hal demikian, tapi kita tidak sadar. Terkadang kita juga merasa bahwa di mana Allah? Saat saya dibuang dalam sumur, saat saya difitnah, keluarga terdekat, difitnah oleh anak-anak, suami, istri, atau sahabat-sahabat, lingkungan pekerjaan kita. Tapi saat kita mengetahui bahwa tujuan daripada Allah itu akan dinyatakan kepada kita, maka sekiranya kita pasti merasa berbahagia sebagaimana Yusuf mengalami pada saat itu. Tujuan hidup orang percaya sangat jelas yang dinyatakan Alkitab bagi kita. Jadi ada hal-hal yang perlu kita belajar daripada tokoh-tokoh di Alkitab. Daripada tokoh yang kedua ini pada saat ini kita belajar, yaitu Yusuf. Dia tahu bahwa tujuan Allah yaitu menjadi berkat bagi orang-orang yang menyakiti dia, bagi orang-orang yang tidak menerima dia. Dia tidak fokus kepada tujuan hidup, yaitu membalas segala sakit kepahitan yang dia alami. Tapi dia nyatakan kasih Allah dalam kehidupannya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk nama baik Yusuf, bukan untuk dipuji, tetapi dia sungguh-sungguh mengetahui tujuan hidupnya itu mengampuni, berdamai, tidak dendam, dan menjadi berkat. Dan ini yang menjadi gambaran bagi kita, tujuan hidup kita saat kita telah diberikan kasih karunia dalam Tuhan. Hendaknya kira kita seperti apa yang Yusuf lakukan. Jadi begitu lengkap Tuhan menyatakan dalam kitab suci tentang tujuan hidup orang-orang yang dipilih Tuhan. Hal yang ketiga, tokoh yang perlu kita pelajari, ini juga cukup luar biasa dan sangat-sangat membangun iman kita. Kita belajar daripada tujuan hidup Esther. Kita baca di dalam kitab Esther pasal yang keempat, ayat yang ke
13 sampai 17. Saya akan bacakan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan perbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Kita lihat Ester. Setelah raja menentukan undang-undang yang begitu keras, dan Mordekai sebagai pamannya menyampaikan bahwa hal ini begitu buruk kepada keimanan orang peribatan orang-orang Yahudi pada saat di tanah pembuangan. Justru kita belajar tujuan hidup daripada Ester. Dia bukan tujuan untuk sebagai ratu, memiliki kedudukan, ataupun mendapat kekayaan, ataupun mendapat kenyamanan di dalam kehidupan dia. Tapi saat dia tahu, diingatkan tentang tujuan, dia dipilih sebagai ratu. Dia diangkat menjadi orang yang terhormat di dalam kerajaan yang besar. Sudah tentunya banyak hal yang pernah terjadi kepada orang-orang yang mungkin susah, miskin, dan tertekan, dan saat tiba-tiba ada rezeki nomplok kayak si Ester mengalami itu, mungkin hilang semua tujuan untuk mengasihi saudara-saudaranya. Biasanya ada cerita bahwa ya dulu dia susah, tapi saat ini dia menikah dengan orang kaya, dia udah lupa gitu. Lupakan tujuan hidupnya. Menikmati semua hal-hal yang fana, yang bersifat sementara. Tapi Tuhan memakai pamannya untuk menegur dia. Dan akhirnya Ester menyadari tujuan hidupnya seperti apa. Bahkan dia siap mati untuk melawan atau untuk menggugah hati daripada raja tentang undang-undang atau peraturan yang dinyatakan pada saat itu. Dan Ester menyadari bahwa kedudukan dia sebagai ratu, Ester menyadari segala kuasa yang dia dapat dari Tuhan melalui kerajaan itu. Dengan tujuan apa? Tujuan apa dia jadi ratu? Tujuan apa dia menjadi orang terhormat? Tujuan apa dia mendapat kekayaan? Tujuan apa dia mendapatkan kedudukan? Dia menyadari itu dari Tuhan. Dan dia tidak mau menyanyiakan segala itu untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan daripada Tuhan bagi dia, yaitu menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan taruhan nyawa, dengan beraninya dia datang kepada raja
untuk berbicara, untuk mempertaruhkan segala kedudukannya, kehormatannya, pujiannya, hartanya, hanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Luar biasa kita lihat bahwa Esther memiliki tujuan hidup saat dia menyadari bahwa dia hidup bukan untuk mendapat kekayaan, mendapat suami yang kaya, mendapat orang yang berpangkat kedudukan. Tujuan hidup bukan untuk mendapat kekayaan ataupun pujian-pujian daripada keluarganya atau untuk membantu secara jasmania bagi keluarganya. Tetapi Mordekai ingatkan dia, bahkan keluargamu pun akan meninggal, akan mati oleh karena undang-undang itu. Bukan karena itu dia takut, tapi dia menyadari kembali tujuan dia apa, mendapatkan semua itu untuk apa. Dan akhirnya Esther menyadari tujuan hidup dia kembali diingatkan bagi kita, hanya untuk kemuliaan Allah. Sebagaimana Paulus melakukan itu, Yusuf pun demikian, dan Esther pun. Kita tahu bahwa di antara tiga tokoh ini jaraknya begitu jauh. Kok bisa sama tujuan hidup mereka? Jadi biarlah kita tepiskan semua tujuan hidup kita sebagai manusia berdosa yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Marilah kita menggantikan sebagaimana Yusuf, Paulus, dan Esther melakukan itu. Saat kita mendapatkan apa yang sedang kita nikmati dari Tuhan, jangan lupa bahwa semua itu ada tujuan, yaitu tujuan untuk kemuliaan Allah. Menjadi pertanyaan kepada kita. Yang pertama adalah, apakah kita mengenal posisi kita saat ini, panggilan kita saat ini? Apakah kita sudah menempatkan tujuan hidup kita seperti ketiga tokoh ini? Atau mungkin apa yang kita dapat saat ini kita merasa itu kebetulan. Kebetulan ketemu orang baik, ketemu orang yang punya hati, ketemu orang-orang yang bisa membuka jalan. Ketemu seperti Yusuf, ketemu kedua orang tahanan itu, apakah itu semua kebetulan? Kalau kata Pak Semertup, tidak ada yang kebetulan. Buang kata kebetulan itu. Semua ada dalam kerencanaan Tuhan. Yang kedua menjadi pertanyaan kita. Apakah kita berani mengambil resiko dengan tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Seperti Paulus, mati adalah keuntungan. Yusuf mengatakan bahwa begitu banyak hal yang dialami. Bahkan Ratu Esther, aku siap mati untuk tujuan Allah dinyatakan bagi bangsa Israel. Apakah kematian sudah menjadi tujuan kita? Kematian dalam Kristus itu sudah menjadi bagian tujuan hidup kita? Atau kita hanya mau tujuan hidup dalam menyenangkan saja dari Tuhan tanpa mengambil resiko seperti ketiga tokoh ini? Yang ketiga pertanyaan bagi kita. Apa segala hal, kuasa, pengaruh kehidupan kita, entah itu status kita dalam pekerjaan, usaha kita, dalam keluarga, dalam pergaulan, apa segala kuasa yang Tuhan berikan itu sudah kita pergunakan untuk tujuan kemuliaan Tuhan? Atau belum? Atau baru setengah jalan? Ini yang menjadi penting bagi kita. Jadi dari tiga tokoh ini kita belajar. Paulus fokus kepada Kristus. Yusuf
selalu meyakini bahwa segala sesuatu adalah rancangan Allah. Dan Ester, dia fokus kepada misi Allah yang dinyatakan bagi dia. Ketiga tokoh ini memiliki tujuan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian kita. Mungkin mereka pada zaman itu belum ada kitab. Kita tahu bahwa Ester mungkin tidak pegang Alkitab atau kitab Taurat, gulungan kitab Taurat. Bahkan rumah ibadah pun tidak ada di sana. Yusuf pun demikian. Paulus juga dikejar-kejar. Tapi kita telah lengkap. Apa yang kurang daripada kita? Semua kitab kita sudah dilengkapi, digenapi. Dan kita semua ada melihat semua itu, membaca itu. Bahkan yang bisu, yang tuli pun semua sudah Tuhan nyatakan di zaman ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia menyatakan firman-Nya, anugerahnya begitu jelas. Sehingga apa? Untuk mengubah tujuan hidup kita, bukan fokus kepada apa yang kita nikmati saat ini, tetapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi bagian kita. Kita lihat bahwa apa tujuan Kristus hidup datang ke dunia, menjadi sama dengan kita. Kita tahu dia datang hanya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan apa yang telah ditetapkan sebelum dunia ini diciptakan bagi kita. Dan dia mengenapi semua tokoh-tokoh yang tadi kita baca. Kristus lebih menderita daripada tiga tokoh ini. Terakhir dia mengatakan, dia menggenapi, sudah selesai, menggenapi semua yang tertulis tentang dia. Setiap iota yang ada di dalam perjanjian lama, di Taurat, dia menggenapi semua itu. Dengan tujuan apa? Membawa kita kepada dia. Dan untuk kemuliaan namanya, untuk selama-lamanya. Jadi marilah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah mendapatkan kemenangan itu secara cuma-cuma. Janganlah kita menyimpan hal itu untuk kita nikmati. Tapi marilah kita bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk mewartakan, memberitakan kabar baik itu yang sudah kita terima. Yaitu kemenangan di dalam Kristus dengan tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Marilah kita menikmati segala penderitaan di dalam Kristus sebagaimana tiga tokoh ini mengalami itu. Karena proses Tuhan pasti akan selalu membawa kebahagiaan pada akhirnya. Jadi ini hal yang boleh saya bagikan oleh tiga tokoh ini dan berpusat kepada Kristus. Kembali pertanyaan kepada kita, apa tujuan hidup kita setelah kita telah diterima oleh Kristus, telah diampuni segala dosa kita. Kita belajar dari tiga tokoh ini, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bukan pada saat kita hidup saat ini saja, pada zaman kita ini saja, tapi kepada generasi-generasi yang Tuhan percayakan kepada kita yang akan datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, boleh kami melihat bagaimana Tuhan memproses setiap orang-orang yang Tuhan kasih.
yang orang-orang yang sudah Tuhan catat di dalam kitab kehidupan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar sebagaimana Engkau proses Rasul Paulus, Yusuf, dan Ratu Esther ya Tuhan. Mungkin saat ini kami terkadang lupa atas segala kuasa yang Tuhan berikan, kedudukan, penghormatan yang boleh kami nikmati. Kami mau Tuhan, semua yang kami dapat sebagaimana ketiga hamba-hamba-Mu yang mendapatkan, kami mau pergunakan demikian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang akan datang, generasi-generasi yang akan datang pada zamannya nanti. Demikian juga mereka boleh menyatakan kasih. Fokus akan tujuan hidup mereka, satu-satunya bagi kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus atas pertolongan-Mu. Boleh kami mengerti, mengingat segala peristiwa perbuatan Allah yang ajaib di tengah-tengah hamba-hamba-Mu yang terdahulu, bahkan juga dalam kehidupan kami saat ini dan yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak.